Kan kita mah bisanya ngeritik doang. Kalau disuruh betulin bisa, agak nyalain orang bisa, ngasih solusi bisa. Kadang-kadang kagak bisa, gitu. Makanya kita nasihatin orang paling gampang. Kalau nasihatin diri kita sendiri emang susah. Ya. Amma man la yata'ahhalu lidzalika. Adapun orang yang memang bukan ahlinya untuk menyusun, untuk mengarang, fal inkaru alaihi, maka itu pantas untuk diingkari, untuk ditentang. Muttajihun, karena beralasan. Itu boleh, emang bukan ahlinya mengarang, bukan ahlinya menyusun kitab, yang nggak bisa, baru beralasan namanya ditentang. Lima yatadammanuhu, karena sesuatu yang mengandung minal jahri, daripada kebodohan. Jadi yang termuat kalau dia mengarang juga itu kebodohannya yang terlihat. Ya. Wa ta'ziri may yaqifu ala dzalika tasnif, dan menipu orang yang melihat atas karangannya itu. Jadi ditipu dia dengan kebodohannya. Yang bukan ahlinya, emang kenapa dia ngarang, kan begitu. Kenapa dia nyusun? Ini kagak pas namanya. Wali kaunihi, dan karena kebodohannya itu, yudayyi'u zamanahu, hanya menyia-nyiakan masanya, umurnya, waktunya, sia-sia. Fima la yutkinhu, pada sesuatu yang dia tidak menguasainya, tidak mantap, tidak yakin. Wa yada'ul itqan, dan meninggalkan memantapkan ilmu. Alladzi huwa ahrolahu, yang itqan atau pemantapan itu lebih patut baginya. Itu dia sendiri ragu-ragu karena kebodohannya. Padahal harus yakin dalam setiap tulisan. Makanya guru saya tuh ngajarin begini, kalau kamu males belajar ngapal, itu sering-sering tulis di bukumu, tulis buku. Karena seringnya nulis itu nanti lama-lamaan apa? Lama-kelamaan jadi apal, kalau udah apal jadi yakin, gitu. Ya. Nah, selesai nih. Masuk bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, bab yang ke-6. Fi adabil alimi fi durusihi. Dalam menerangkan tentang beberapa tata krama orang alim di dalam pelajaran-pelajarannya, atau tata krama orang alim pada pelajaran-pelajarannya. Nih tata kramanya. Orang alim itu sendiri terhadap pelajaran harus punya adab. Ada tata kramanya, akhlaknya namanya. Idza azamal alimu, apabila bertekad. Azam itu adalah keinginan kuat, ya, namanya azam. Kalau niat dibarengin dengan pekerjaan, itu namanya niat. Kalau Imam Syafi'i kan begitu. Jadi kalau besok saya mau pergi ke Pondok Labu misalnya, itu azam itu, ya, bukan niat. Tapi kebanyakan besok saya niat mau belanja gitu, seringkali begitu gitu ya. Idza azamal alimu, apabila bertekad, berazam siapa alimu, orang alim, ayahdura majlis darsihi, untuk menghadiri majlis ta'limnya, majlis pelajarannya, gitu. Gampangnya majlis ta'limnya aja udah. Ya tatoharu, dia harus bersuci terlebih dahulu, wudu, gitu ya. Kalau perlu mandi dulu, berwudu, artinya bersuci minal hadasi wal khobasi, baik itu dari hadas maupun dari kotoran, najis misalnya, itu dibersihin semuanya. Setelah bersih, wayatanadzafu, dia harus membersihkan badannya, dia gosokin biar gak keringetan. Jangan pergi ngajar bau keringet, bau apek. Ya.
Wa yatatoyyabu, dan memakai wangian biar harum, dan itu sunnahnya. Wa yalbasu, dan ia memakai ahsana siyabihi, pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus cari Allah ikoti, yang pantas baina ahli zamanihi, pada masanya. Ya, jangan yang gaya-gayaan yang bukan pada masanya dipakai kan begitu. Misalnya gimana itu? Hah? Ngajar pakai celana cutbra ya. misalnya ditawain nggak kira-kira? Iya, bukan zamannya itu. Jadi harus sesuai dengan zamannya gitu, ya. Qasidan bidzalika kullihi ta'zimal ilmi. Ya, bermaksud bersucinya itu keseluruhannya adalah untuk mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Jadinya kalau guru pergi ngajar berwudu dalam keadaan suci, itu artinya dia memuliakan ilmu. Kalau ilmu sendiri itu dia dimuliakan oleh gurunya, insya Allah muridnya juga gampang terima. Gitu. Ya, makanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya bersih. Wa tabjilas syariati, dan menghormati atau mengagungkan syariat. Jadi mengagungkan ilmu juga, mengagungkan syariat juga. Itu yang namanya bersuci. Makanya guru saya itu Al-Maghfurlah, Allah yarham, Bapak Kiai Ishaq Latif. Dia kalau kemana-mana kemudian batal turun, ya, nyari tempat di mana ada air dia bisa berwudu. Sampai usia 80 tahun nggak punya istri. Dan emang nggak mau kawin. Wallahu a'lam alasannya apa. Ya, wudu tuh. Jadi dawamul wudu, daim wudu, melanggengkan wudu. Istiqomah di dalam berwudu, dipelihara, dijaga oleh para malaikat. Makanya kalau kemana-mana itu kita disunahkan untuk berwudu, berdoa, gitu. Cuma kita selalu pengen cepet-cepet aja sih, nggak mau pelan-pelan. Wayanwi, dan niat orang alim tersebut bita'limihi, dengan mengajarnya, at-taqarruba ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, jangan karena manusia, jangan karena honor, jangan karena macam-macam, ya, tapi semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa nasrul ilmi syarif, untuk menyebarluaskan ilmu yang mulia, ilmu agama, namanya ilmu syariat. Yang ketiga, wa ihya adinil Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Nah, ini sudah merupakan ibadah yang pahalanya amat besar. Yang keempat, wa tablighu ahkamillahi ta'ala, menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, alladzi u'tumina 'alaiha, yang telah dipercayakan, diamanatkan atas hukum-hukum Allah kepada orang alim tadi. Wa umiro, dan diperintahkan orang alim tersebut dibayaniha, untuk memberikan penjelasannya sejelas-jelasnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, agar yang belum paham bisa paham, yang belum mengerti bisa mengerti. Begitulah. Wal izdiyada minal ilmi, dan orang alim itu harus selalu mencari tambahan daripada ilmu.
nggak ngandelin yang ada aja. Dia juga kudu belajar, ya, berusaha. Jangan kebangetan sok jadi orang. Makanya orang ulama-ulama itu walaupun udah alim, tetap beliau itu mencari ilmu. Biidhari swabi, dengan menunjukkan hal-hal yang benar. Warju'i ilal haqi, dan kembali kepada kebenaran. Jadi bukan untuk berdebat, bukan untuk sok-sokan, jor-joran dan lain sebagainya. Dia punya ilmu, dia mencari ilmu. Tetapi untuk menyampaikan kebenaran itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ibadahnya benar-benar ibadah. Wal ijtima'a ala zikrillahi ta'ala, dan niat kumpul dengan zikir kepada Allah. Ya, niat berkumpul bersama jamaah, bersama murid-murid, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut nama Allah. Wassalama, dan niat memberikan salam ala ikhwanihil muslimina, pada para saudaranya yang muslim. Niat ucapkan salam begitu sudah ketemu. Nah, kan begitu. Wa du'a lis salafis sholihin, dan niat juga mendoakan orang-orang dahulu yang soleh-soleh, didoain, bacain Fatihah. Seperti tadi kita udah baca Fatihah di awalnya, itu kita doakan salafus sholih semuanya. Ya. Mudah-mudahan dapatkan keberkahan ilmu mereka, para ulama, orang-orang soleh. Wa idza kharaja, dan apabila keluar orang alim tersebut min baitihi, dari rumahnya, da'a, dia berdoa, biddu'a il waridi, dengan doa yang riwayatnya sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, doa tersebut ini sebelum berangkat ini, ya, disunahkan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Tuh doanya nih seperti ini nih. Azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairu. Tsumma yaqulu bismillahi amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sabit janani atau jinani wa adiril haqqo 'ala lisani. Ini doa ketika berangkat keluar dari rumah bagi seorang alim yang mau berangkat ngajar, kalau ngajarnya tempatnya jauh ataupun dekat, atau mau berpergian. Ini doa ini juga biasanya dibacakan ketika walimatus safar, ya. Biasanya ini. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an adilla, daripada aku kesasar, tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azilla, atau aku kepleset, tergelincir, au uzalla, atau digelincirkan, au azlima, atau aku menganiaya orang misalnya, au uzlima, au uzlama, atau aku yang dianiaya oleh orang. Ini Allah kita minta pertolongan, berlindung kepada Allah. Au ajhala, atau bertindak bodoh saya ini. Au yujhala, atau dibodohi oleh orang lain, alayya, atas kami, atas aku. Azza, maha mulia, jaruka,
sifatmu ya Allah. Wa jalla, dan maha agung sanauka pujianmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan, tiada pangeran selain daripada engkau. Ini doanya. Tumayakulu, kemudian membaca doa lagi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Amantu, aku beriman. Billahi, kepada Allah. I'tasamtu, aku berpegang teguh. Billahi, kepada Allah. Wa tawakkaltu, dan aku pasrah. Allahi, kepada Allah. Wala haula, tidak ada daya, wal quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma, wahai Allah, sabit, tetapkanlah, teguhkanlah, janani atau jinani, hatiku, wa adiril haqqo ala lisani, dan dereskanlah kebenaran atas lisanku ini. Artinya supaya yang keluar dari mulut itu selalu kebenaran. Wa yudimu zikrallahi ta'ala. Wa yudimu, ini maksudnya lanjutan ini. Wa yudimu, dan melanggengkan, mengabadikan istiqomah zikrallahi ta'ala. Guru itu, orang alim itu harus istiqomah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ayyasila, sampai ia sampai ya majlisat tadrisi, ke majlis taklimnya, tempat belajarnya dan tempat mengajarnya. Begitu nih doa yang dituntun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Demikian mulia. Kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk ini, maka ibadah kita juga insya Allah akan bertambah, meningkat. Ilmu kita juga akan bertambah pula. Udah anuati ini rasanya. Cukup dulu ya, sampai di sini aja. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan semangat beribadah. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.